Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati reviewer Matching Fund Kedai Reka tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasiu Rizky dari program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan usulan proposal kegiatan peningkatan nilai tambah sumber air bawah tanah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang menjadi latar belakang usulan kegiatan ini, kami mengambil objek di Desa Sukorejo, yang mana Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bunga. Desa Sukorejo dikaruniai kekayaan alam, khususnya sumber air bersih yang melimpah. Sumber air bersih melimpah yang dimiliki oleh Desa Sukorejo digunakan oleh sebagian besar warga untuk kehidupan sehari-hari dan juga dijual oleh warga dengan kemasan jerigen maupun tangki yang berukuran 5.000 liter. Namun hal tersebut dirasa kurang begitu memberikan dampak yang positif dalam hal peningkatan kesejahteraan maupun pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu perlu adanya suatu peningkatan nilai tambah atau added value dari sumber air bersih yang dimiliki oleh Desa Sukorejo. Hal tersebut bisa dilakukan melalui beberapa tahapan teknologi tepat guna maupun suatu pelatihan terhadap sumber daya manusia, sehingga bisa mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Sukorejo menjadi Desa Sukorejo yang mandiri, yang sejahtera. Kami bekerja sama dengan BUMDes Sejahtera, yang mana BUMDes Sejahtera adalah badan usaha milik desa yang dikelola oleh Desa Sukorejo. BUMDes Mandiri Sejahtera memiliki beberapa unit usaha. Yang pertama ada simpan pinjam, kemudian yang kedua unit restribusi sampah, yang ketiga unit penyedia wifi rakyat, unit kredit barang, unit pertokoan, dan juga unit jasa. Nah, dengan adanya satu trigger terkait dengan pemanfaatan peningkatan nilai tambah sumber air bawah tanah yang kami tawarkan untuk permasalahan tersebut, Desa Sukorejo memberikan suatu sumbangsi ya untuk pemberdayaannya, yakni terkait dengan dana tunai dan juga dana in-kind. Dana in-kind digunakan untuk honorarium sejumlah 30 juta, biaya operasional 35 juta, kemudian biaya pengelolaan 35 juta, totalnya sejumlah 100 juta, dan juga dana tunai yang sejumlah 500 juta yang ini digunakan untuk biaya produksi maupun persiapan sebelum kita melakukan suatu produksi terhadap peningkatan nilai tambah dari sumber air bawah tanah tersebut. Nah, ini merupakan satu peta jalan, yakni lanjutan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2022, kerjasama yang kami lakukan yakni program peningkatan nilai tambah sumber air bawah tanah untuk kesejahteraan masyarakat desa, kemudian juga pelatihan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang ada di Desa Sukorejo. Kemudian di tahun 2023 kami melanjutkan kerjasama dengan program pengembangan BUMDes dalam upaya peningkatan ekonomi desa dan juga ide dan prototipe dari pengembangan bisnis. Di tahun 2024 kami melakukan pendampingan serta pelatihan teknis terkait dengan pengembangan BUMDes dan UMKM yang ada di Desa Sukorejo. Nah, ini adalah suatu target dan juga luaran yang nantinya apabila proposal kegiatan yang kami ajukan untuk Matching Fund tahun 2022 ini disetujui, yakni luarannya yang pertama adalah publikasi jurnal nasional minimal
yang terindeks Sinta 5, yang terakreditasi Sinta 5, ada capaian 2 target luarannya. Kedua adalah buku dan HKI, ya di 2 HKI, kemudian diseminasi seminar nasional 1 kali, kemudian peningkatan jumlah kerjasama antara Dudi dan juga universitas, dalam hal ini program studi teknik industri. Kemudian yang kelima adalah rancangan pembelajaran berbasis kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa tahapan yang kami lakukan, mulai dari FGD, kami sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan analisis situasi yang ada di Desa Sukorejo seperti apa, kemudian permasalahannya mitra, yakni pemanfaatan sumber air bersih yang belum secara maksimal mampu memberikan suatu dampak positif dalam hal kesejahteraan maupun pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian juga metode pelaksanaan yang nantinya bisa menjadi suatu capaian, step-step atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Kemudian perumusan masalah dan juga cara penyelesaiannya itu sudah kami bahas dalam tahapan pelaksanaannya, yakni kita buatkan satu pengeboran, kemudian membuat satu pembangunan plan warehouse, kemudian diinstal terkait dengan water treatmentnya, kemudian bagaimana desain produk dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pelatihan pendukungnya, pelatihan yang dilakukan yakni pemasaran, kemudian desain produk dan juga pendampingan sampai selesai. Nah, jadwal kegiatannya kami menjadwalkan tahap persiapan, ya ada 3 tahap, ya tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Tahap persiapannya mulai dari April sampai dengan Mei, jadi ada 2 bulan. Kemudian tahap pelaksanaannya 5 bulan, mulai dari Mei sampai dengan Oktober. Kemudian tahap evaluasi dari bulan November sampai Desember. Itu beberapa tahapan-tahapan sampai dengan aktivitas yang nantinya kami lakukan dari bulan ke bulannya. Selanjutnya adalah komponen biaya, ya. Komponen biaya kami membaginya dari 4 kriteria, ya. 4. Yang pertama adalah honorarium. Honorarium yang kami ajukan kepada Dikti senilai 22.050.000. Ini merupakan nilai 2% dari total yang kami ajukan ke Dikti yang senilai 906.550.000. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Ini senilai 208.300.000 rupiah. Ini merupakan besaran persentasenya adalah 23%. Kemudian biaya produksi senilai 653.600.000 rupiah. Biaya produksi meliputi beberapa pembelanjaan peralatan untuk penunjang water treatment dan juga water filling dan lain sebagainya. Kemudian biaya pengelolaan program ini senilai 22.600.000 rupiah. Ini merupakan 2% ya persentasenya dari total pengajuan yang kami ajukan kepada pihak Dikti. Untuk total komponen biayanya apabila kita total dengan mitra ya senilai 1.6.550.000 rupiah. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.